Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menatap ke sebuah kostum, dengan segala mimpinya untuk mempunyai teater sirkus yang begitu megah. Namun sayangnya dengan kesulitan yang ia miliki, hal tersebut pun seakan mustahil. Dan pria ini bernama Barnum. Tak lama kemudian, Barnum bersama ayahnya yang merupakan seorang penjahit kemudian datang ke rumah pejabat yang mewah. Nah, selagi Barnum di sana, dia nggak sengaja ngelihat seorang cewek kecil yang begitu manis. Bahkan Barnum ini bisa membuat cewek tersebut ketawa. Namun sayang, karena perilakunya yang dianggap tidak sopan, Barnum kemudian ditampar. Stay away from my daughter. Film ini ngambil latar tahun 1900-an, jadi unsur gender dan kerajaannya masih sangat kerasa. Oh iya, nama cewek ini adalah Charity. Singkat cerita, kedekatan Charity dan Barnum ini terasa makin kental setelah Charity diajak jalan-jalan keliling rumah kosong. Namun sayang, Charity ini harus dibawa pergi ke luar negeri. Akhirnya Barnum hanya bisa saling tukar surat bersama Charity ini, sambil menjalani hidupnya yang begitu sulit. Dari berjualan koran hingga mencuri roti ia lakukan demi menyambung hidup. Pada satu kesempatan, Barnum yang lapar ini mendapat sebuah apel dari orang aneh. Nah, momen ini nanti bakal lumayan ngaruh ke filmnya ya. Setelah bertahun-tahun dilalui, Barnum pun akhirnya tumbuh menjadi pria yang gagah dan tampan, yang mana akhirnya Barnum ini menikah dengan Charity dan punya 2 orang anak. Walaupun pernikahan Barnum ini sebenarnya tidak disetujui oleh orang tua Charity, mengingat Barnum ini hanyalah seorang anak keturunan tukang jahit yang hidup dengan segala keterbatasan. Pada satu kesempatan, anak Barnum di sini minta sebuah sepatu balet agar bisa menari. Permintaan yang sebenarnya cukup memberatkan bagi Barnum ini, karena lagi dan lagi ia hidup dengan segala keterbatasan. Tapi karena hal tersebutlah Barnum kemudian mendatangi sebuah bank untuk meminta pinjaman uang. Pada awalnya pihak bank sempat meragukan pengajuan Barnum ini. Namun karena kemampuan Barnum yang pintar ngomong, ia akhirnya bisa meyakinkan pihak bank. Uang sebesar $10.000 pun akhirnya dipinjamkan. Nah, uang tersebut pun langsung Barnum gunakan untuk membeli sebuah gedung pertunjukan, yang mana ini jelas merupakan cita-cita Barnum semenjak kecil ya. Namun sayangnya ketika penjualan tiket dilakukan, tiketnya malah nggak laku sama sekali. Cuman kejual 3 tiket aja. Tentu angka tersebut tidaklah mencukupi untuk menutupi pinjaman uang Barnum ini. Alhasil pada malam hari, kedua anak Barnum pun memberi saran kepadanya untuk menampilkan sesuatu yang sensasional dan unik, agar penonton bisa tertarik tentunya. Setelah mendapat masukan tersebut, Barnum pun kemudian melihat ke sebuah apel. Teringat kepada kebaikan yang pernah ia terima, dengan seketika Barnum pun mendapat ide untuk menjadikan orang-orang aneh sebagai fokus pertunjukannya, yang mana pada zaman itu mereka dianggap sebagai aib publik. Pencarian bakat-bakat unik kemudian dilakukan. Pertama, Barnum datangi sebuah rumah si orang pendek. Pada awalnya si pendek ini nolak karena dia capek jadi bahan olokan terus. Tapi dengan semangat Barnum yang berjanji untuk menjadikan dia bintang, maka si pendek ini akhirnya setuju untuk bergabung. Setelah si pendek, Barnum pun mendatangi bakat unik lainnya. Kali ini ia mendatangi seorang wanita besar berjenggot yang memiliki suara merdu. Dan dengan semangat Barnum yang memberi harapan, wanita besar ini pun kemudian menyetujui ajakan Barnum. Berita pencarian orang unik ini pun akhirnya menyebar ke seluruh kota, dan menjadikan banyak orang yang mendaftar untuk masuk ke tim sirkus Barnum ini. Okay, people aren't. Singkat cerita, karena keunikan inilah sirkus Barnum kemudian mulai ramai pengunjung, dan tiket pun jadi banyak dibeli. Senyum gembira dapat kita lihat di wajah Barnum tentunya. Dan hari pertunjukan pun dimulai. Pada awalnya tim Barnum ini merasa tidak percaya diri melihat penonton yang sangat banyak, karena tentu menjadi perhatian publik bukanlah sesuatu yang biasa mereka terima. Namun dengan keyakinan yang sangat tinggi, pertunjukan pun tetap dilaksanakan. Dan hasilnya semua orang di sana bertepuk tangan dengan meriah. Tetapi sayangnya keberhasilan Barnum ini tidaklah berjalan mulus kayak jalan tol. Sebuah kecaman pedas dari kritikus yang bernama Bernard ini dilayangkan kepada pertunjukan Barnum. Nah, waktu itu karena masih minumnya media, jadi kritik semacam ini bisa berpengaruh banget ke opini publik. Selain itu, preman-preman di kota tersebut pun mengecam pertunjukan Barnum ini, karena menganggap Barnum memperkerjakan orang-orang yang terkutuk. Namun seluruh halangan tersebut pun masih Barnum hiraukan. Singkat cerita, kesuksesan Barnum dengan segala keuntungan yang diraihnya membawanya untuk bisa membeli rumah yang sangat megah. Hal ini sebenarnya hanya semata untuk pembuktian aja, kalau anak penjahit pun ternyata bisa loh beli rumah yang semegah ini.
Selain itu, sepatu balet yang jadi keinginan anaknya pun akhirnya bisa terbeli. Dan atas kesuksesan inilah Barnum pun kemudian diundang ke sebuah acara besar. Nah, di sini Barnum kemudian bertemu dengan seorang pengusaha teater yang sangat sukses. Pengusaha ini bernama Philip. Philip ini merupakan tokoh yang terkenal dan cukup disegani di kota tersebut. Setelah sedikit berkenalan, Barnum pun tanpa pikir panjang ngajak Philip untuk bekerja sama dengannya. Pada awalnya tentu Philip menolak ajakan Barnum ini. Karena untuk apa ia meninggalkan kesuksesan yang telah ia raih dan bekerja dengan seorang pengurus sirkus. Namun lagi-lagi dengan rayuan Barnum yang mengatakan bahwa ia bisa membuat Philip hidup sebebas mungkin, Philip pun akhirnya mau. Singkat cerita, setelah negosiasi tersebut berhasil, Philip pun kemudian diajak datang ke basecamp sirkus. Dan ternyata Philip merasa nyaman berada di sana. Namun tak lama ketika Philip datang, keributan pun tiba-tiba muncul. Dan ternyata di luar sedang ada demo yang memprotes untuk dibubarkannya orang-orang yang aneh ini. Go home, you freaks! Demo ini tentunya sedikit terpengaruh atas opini kritik yang dibuat oleh Bernard pada koran sebelumnya ya. Dan kali ini Barnum terlihat sedikit kehilangan kepercayaannya setelah banyak mendapat cacian dari masyarakat. Namun Barnum benar-benar beruntung karena Philip di sini tiba-tiba mengajak seluruh timnya untuk bertemu Ratu Inggris. Tujuannya yaitu agar tim sirkus Barnum ini mendapat restu dari sang ratu dan mulai bisa diterima oleh masyarakat luas. Mendapat undangan ini tentu semua orang senang. Queen of England can't get much better than that. Dan singkat cerita, tibalah Barnum bersama tim sirkusnya di Istana Ratu. Yang mengejutkan adalah ternyata tim sirkus ini bisa membuat Ratu Inggris tertawa dengan lepas. Yang tentunya ini menjadi hal positif bagi Barnum dan kawan-kawannya ya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datanglah Jenny Lind, seorang penyanyi opera yang sangat terkenal di Eropa. Mendengar reputasinya yang begitu hebat, Barnum pun dengan seketika berkenalan dengan Jenny ini dan langsung menawarinya untuk bernyanyi di Amerika. Pada awalnya Jenny terlihat tidak terlalu tertarik, namun kembali dengan skill rayuan yang dimiliki Barnum, Jenny pun akhirnya menyetujui tawaran Barnum ini. Singkat cerita, acara pertunjukan Jenny pun dimulai, dan Barnum di sini sangat-sangat merasa terkejut karena dirinya tidak pernah merasakan atmosfer penonton yang begitu banyak. Harap-harap cemas pun terlihat di wajah Barnum ini. Namun setelah semuanya diatur, Jenny pun akhirnya mulai bernyanyi. Dan setelah selesai, semua orang lalu berdiri dan bertepuk tangan. Sungguh sebuah momen yang tidak pernah Barnum rasakan sebelumnya. Namun disinilah semua kehilafan terjadi. Barnum yang mulai merasakan sensasi pujian ini akhirnya mulai lupa daratan. Hal ini ditunjukkan dengan dirinya yang mengurung tim sirkus di dalam ruangan agar tidak terlihat oleh orang-orang di sana. These 3 drinks, right? Come on. No. Let it. What? It's very crowded in here, okay? Diperlakukan seperti ini, tentunya tim sirkus Barnum merasa kecewa karena merasa seperti diduakan oleh Barnum. Pada esok harinya, Barnum pun kemudian memutuskan untuk mengadakan tur keliling dunia bersama Jenny dan menyerahkan segala urusan sirkusnya kepada Philip. Namun tentu Philip tidak menyetujui keputusan Barnum ini. Di sini Philip memperingati Barnum untuk fokus aja ke bisnis sirkusnya dan tidak perlu menghabiskan modal untuk melakukan tur bersama Jenny. Selain itu, istri Barnum pun sudah memintanya untuk tidak pergi ke luar negeri karena mereka telah memiliki semua kekayaan. Namun sayangnya, Barnum yang sudah terbutakan akibat pertunjukan semalam pun tidak mendengar saran yang ada. Dan Barnum pun akhirnya tetap berangkat. Dan disinilah kita bisa melihat dua momen sekaligus. Di satu sisi kita bisa melihat Barnum dan Jenny yang kian mendapat pujian atas pertunjukan yang mewah tersebut. Namun di sisi lain, tim sirkus yang dikapteni oleh Philip kian mendapat cacian dari para warga. Sungguh dua perbedaan yang sangat-sangat ironis. Hingga akhirnya kita bisa melihat kedekatan Barnum dan Jenny yang semakin lengket ini. Tentunya dengan berbagai show yang telah dilalui, cinlok alias cinta lokasi pun mulai terbentuk. Di satu momen Jenny berterima kasih kepada Barnum atas pencapaiannya selama ini, dan kemudian memandangnya dengan tatapan yang sangat-sangat tajam, setajam silet. Namun untungnya, disinilah Barnum akhirnya mulai menyadari bahwa ia sesungguhnya punya harta yang jauh lebih berharga, yaitu keluarga dan tim sirkusnya yang telah ia bangun. Teringat akan semua itu, Barnum pun kemudian memutuskan untuk pulang. Mengetahui hal ini, Jenny pun merasa kecewa karena menganggap Barnum ini hanya memanfaatkan dirinya untuk ketenaran aja. Akhirnya, pada pertunjukan akhir, Jenny pun memutuskan untuk memberikan salam perpisahan kepada Barnum,
yang tentunya salam ini diinginkan oleh semua pria. Sementara itu di tempat lain, tim sirkus yang dikelola oleh Philip ini semakin gencar mendapat kecaman dari masyarakat. Alhasil karena para tim sirkus ini udah lelah diejek, mereka pun akhirnya melawan para preman ini. Namun sayang seribu sayang, keributan tersebut pun ternyata berujung kepada terbakarnya gedung teater ini. Dan Barnum yang baru tiba pun tentu terkejut melihat gedungnya yang begitu ia cintai terbakar hangus. Singkat cerita, pada esok hari, Barnum yang sedang berdiam diri di depan gedung tersebut kemudian didatangi oleh Bennett, kritikus yang selalu menganggap remeh dirinya. Dan di sini Bennett akhirnya mengakui bahwa pertunjukan Barnum merupakan sesuatu yang luar biasa dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Sebuah pernyataan yang tentunya melegakan. Namun di sini Bennett kemudian menunjukkan sebuah koran kepada Barnum, yang mana koran tersebut berisikan berita mengenai momen ciumannya dengan Jenny. Melihat hal ini, Barnum pun seketika pulang ke rumah, teringat kepada sang istri. Dan ketika Barnum pulang, ternyata Charity ini udah siap-siap untuk pergi dari rumah, karena telah mengetahui semua perbuatan suaminya ini. Akhirnya Barnum pun kehilangan dua harta yang begitu berharga bagi dirinya, yaitu keluarga dan mimpi-mimpinya. Di sini Barnum pun mulai menyadari keserakahannya selama ini merupakan sebuah kesalahan yang telah ia lakukan. Namun untungnya, tim sirkus Barnum kemudian datang dan memberinya semangat. Orang-orang aneh ini mengatakan bahwa Barnum merupakan satu-satunya orang yang bisa memberikan kehidupan yang layak dan memandang mereka sebagai manusia yang utuh. Yang mana hal tersebut tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan mendengar hal ini, semangat Barnum pun akhirnya kembali muncul. Dengan seketika, Barnum mendatangi istrinya yang telah pulang kampung. Dan di sini Barnum langsung minta maaf atas segala perbuatannya. Dengan rayuan gombal, mereka pun akhirnya bisa kembali rujuk. Lalu singkat cerita, kita kemudian dilihatin Barnum dan tim sirkusnya yang sedang berkumpul. Dan di sini harapan pun kembali muncul, karena Barnum bersama Philip ternyata berniat untuk kerjasama dan membangun semuanya dari awal. Tentu hal tersebut memunculkan asa bagi para tim sirkus untuk kembali memiliki rumah. Dan pada momen akhir kita dilihatin Barnum yang akhirnya kembali bisa menampilkan pertunjukan sirkus yang sangat megah dengan mimpi-mimpinya yang menjadi kenyataan. Selain itu ia pun mensyukuri kerukunan rumah tangganya yang bisa kembali rujuk. Dan inilah The Greatest Showman.